Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hakim Jaili dalam acara Talkshow Sudut Pandang, sebuah perbincangan yang membahas peristiwa dari perspektif yang seharusnya. Dan para pemirsa, episode kali ini sangat spesial, sangat istimewa karena acara ini, perbincangan ini kita gelar langsung dari lantai 3 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jalan Keramat Raya 164 Jakarta. Dan kita sowan dan langsung akan berbincang dan berdiskusi dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Kiai Haji Said Agil Siraj. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kita dikasih waktu untuk sama-sama di tengah kesibukan Kiai. Baik Kiai, kami TV9 dan warga NU pemirsa TV9 pertama mengucapkan selamat terhadap pada Kiai Said. Terima kasih terpilihnya kembali sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Harapan kami semoga Kiai Said bisa membawa Nahdlatul Ulama seperti yang kita harapkan bersama. Dan Kiai, ini banyak warga Nahdlatul Ulama itu kemudian harus dijelaskan dulu kenapa Nahdlatul Ulama di dalam muktamar kemarin mengusung sebuah tema yang sangat fenomenal kalau dalam bahasa masyarakat menengah ke atas. Tapi bagi warga Nahdlatul Ulama yang di grassroots mungkin perlu dijelaskan lebih banyak tentang meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Memang Nahdlatul Ulama mau kita bawa ke level internasional atau bagaimana, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Islam Nusantara bukan madhab baru, bukan aliran baru, tapi khosois wa mumayyizat. Khosois wal mumayyizat. Tipologi, ciri khas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti oleh seluruh umat Islam di seantero Nusantara ini, yaitu Islam yang melebur dengan budaya, Islam yang tidak menolak menghapus budaya kecuali budaya yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam, seperti kebebasan seks, minum khamar, itu kita tolak. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, budaya yang ada di Nusantara yang kita warisi dari isi spirit dengan poles Islam, sehingga Islamnya menjadi kuat karena menyatukan budaya, budayanya menjadi lestari karena diberi spirit Islam. Nah, ini merupakan keistimewaan Islam Nusantara. Di Timur Tengah tidak seperti itu. Karena di Timur Tengah Islam disebarkannya dengan peperangan, dengan kekerasan, sampai Islam menyebar ke Persia yang sekarang Irak, Iran dan Asia Tengah, kemudian menyebar ke Afrika Utara sampai Maroko. Itu cuma dengan peperangan. Kalau di kita, para wali songo, bahkan wali-wali ulama-ulama yang sebelum wali songo menyebarkan Islam tidak dengan kekerasan sama sekali, tidak dengan peperangan, tidak dengan senjata, tidak dengan pendekatan budaya yang ada. Budaya kita poles, kita beri semangat ruh Islam, maka masyarakat Nusantara merasa budayanya tidak terganggu, tidak dilecehkan. Contoh misalkan Sunan Kudus melarang masyarakat Muslim menyembelih korban sapi diganti dengan kerbau. Maka orang Hindu mengatakan, oh Islam juga menghormati sapi seperti kita. Jadi gitu, sehingga tersebarlah Islam di tengah-tengah masyarakat Hindu ketika itu. Bahkan masyarakat Hindu lebih nyaman ketika masuk Islam karena Islam menghilangkan ras, kasta-kasta. Kalau di Hindu kan ada kasta-kasta. Toh bagaimanapun Islam masih menghormati sapi. Itu antara lain itu luar biasa, namanya bil hikmah. Seperti ada orang sesajen, Kiai tanya, apa ini sesajen? Untuk apa? Mengusir roh jahat. Kata Kiai, supaya roh jahatnya larinya cepat lari, potong kambing 1, masak beras 15 kilo gitu. Setelah itu dia nurut. Dia potong kambing 1, jadi gulai, sate, bistik dan sebagainya. Nasi pun menjadi 50 piring. Setelah selesai tanya pada kiainya, ini untuk ditaruh di pojok mana Kiai? Di pojok mana saja Kiai? Sesajen itu. Ya, yang 50 piring itu. Kata Kiai tidak ditaruh di pojok.
dimakan oleh siapa? Oleh para fuqara dan masakin, tetangga, kerabat, famili. Tapi sebelum makan baca doa dulu supaya kamu selamat, anakmu selamat, istrimu selamat, hartamu selamat, jabatanmu selamat, hidupmu dan matimu selamat. Maka yang tadinya namanya sesajen menjadi selamatan. Itu cara Kiai bagaimana menyebarkan Islam di seluruh Nusantara. Kiai tadi sebut khosois dan mumayyizatnya. Kalau mungkin secara konseptual itu bagaimana Kiai sebut? Di tengah-tengah era globalisasi era yang sangat radikal sebenarnya. Era yang sangat radikal, menantang, penuh dengan tantangan. Kita hampir saja tergilas oleh era ini. Pokoknya siapapun, kelompok apapun kalau tidak kuat dalam prinsipnya akan tergilas dalam. Jadi ada semacam persaingan yang sangat seperti kuat. Arab Spring di negara-negara Arab itu jelas itu akibat dari era globalisasi. Bagaimana kerajaan-kerajaan, ya, penguasa-penguasa Arab terguling. Itu juga dengan media medsos, dengan kemajuan-kemajuan Facebook, Twitter, mereka bisa menggerakkan rakyat untuk menggulingkan penguasa yang ada, seperti Presiden Hosni Mubarak, Presiden Libya Muammar Gaddafi, begitu pula di daerah-daerah lain. Nah, di era globalisasi ini, kalau kita tidak mempertahankan jati diri, watak kepribadian kita, pasti kita akan tergilas. Ini pun sudah luar biasa. Arus dari luar, baik yang membawa ajaran ekstrem kanan radikal dengan mengatasnamakan Islam, atau dari kelompok kiri yang ingin menjadikan Indonesia negara sekuler, negara yang tidak menghormati agama, negara yang mengecilkan peran agama. Agama merupakan private, ya, bukan masalah sosial, tapi masalah pribadi. Maka agama tidak harus didakwahkan, tidak boleh, bahkan tidak layak dijadikan agenda sosial, agenda masyarakat, itu masalah pribadi. Nah, ini sangat bahaya. Nah, oleh karena itu, dengan prinsip kita membanggakan kepribadian kita, yaitu Islam Nusantara, Islam yang berbudaya, Islam yang berkarakter, Islam yang ramah, kita mampu mempertahankan jati diri kita, watak kepribadian kita menghadapi era globalisasi. Jadi Kiai Said ingin mengatakan bahwa sebenarnya hari ini kita sedang mendapatkan serangan yang sangat kuat. Serangan itu hanya bisa dihadapi dengan sebuah pertahanan yang baik. Betul. Islam Nusantara itu adalah konsep pertahanan kita. Jadi seperti contoh dari ekstrem kanan, kita ini sudah darurat Wahabi. Darurat Wahabi. Coba kalau kita tidak punya prinsip yang kuat, yaitu mempertahankan Islam ala Islam Nusantara, metode yang kita percaya yaitu tawassut, tawazun, dan tasamuh, dengan paradigm al-muhafadhah al-qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, kita akan kalah dengan mereka. Mereka seakan-akan paling Islam, paling benar, paling sesuai dengan ajaran Rasulullah. Begitu kan klaim mereka, padahal yang kita amalkan sehari-hari juga ajaran Rasulullah SAW. Tidak keluar dari sunnah Rasulullah. Hanya kita berwawasan luas, lebih membumi, mengembangkan segala hal untuk kemajuan Islam itu sendiri. Bukan untuk merubah Islam atau untuk menggerogoti Islam. Untuk mengembangkan dakwah Islam itu sendiri. Kemudian Syiah juga harus kita waspadai. Syiah juga harus kita waspadai. Walaupun belum darurat. Belum darurat. Syiah juga harus kita waspadai, karena Syiah juga tidak cocok dengan budaya Islam Nusantara. Pokoknya nanti ajaran Syiah itu pasti akan tertolak oleh kader-kader atau alumni-alumni pesantren yang sudah mendapatkan ilmu, khazanah ilmu pesantren yang sudah mendalam, pasti akan menolak, akan tertolak. Lah, ini baru contoh, baru salah satu contoh. Itu belum dari sisi radikal agama. Yang dari kiri, yang namanya demokrasi liberal, sosialis sekuler juga sangat kawin sesama jenis. Itu antara lain.
kawin sama jenis antara lain. Kemudian kalau kita mengajak orang supaya sholat itu melanggar hak asasi. Ada orang lagi kerja, ada orang lagi menekuni pekerjaannya, kita ajak sholat dulu karena sudah waktunya datang sholat. Itu kita melanggar hak asasi, melanggar kebebasan kerjaan mereka. Itu mengganggu pekerjaan mereka, melanggar kebebasan dia dalam bekerja. Itu konsepnya seperti itu. Sehingga nanti masalah agama tinggal apa? Tinggal iman paling, tinggal percaya bahwa ada Tuhan. Tapi masalah syariat sudah tidak lagi penting, bahkan syariat bisa mengganggu kinerja. Seperti puasa bisa mengurangi produksi, bisa mengurangi produktivitas ya, itu bisa merosot katanya. Ya ini kan betul-betul pandangan dari demokrasi liberal, sosialis sekuler. Artinya Kiai Said ingin menyampaikan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama bahwa Nahdlatul Ulama sedang berada dalam situasi yang tidak mudah. Dan itu oleh karena itu PBNU sedang mengajak warga NU untuk menghadapi ini semuanya dengan cara memperkuat ajaran kita dan pemahaman kita khususnya Islam Nusantara. Dan Kiai nanti di segmen berikutnya kita akan lebih banyak membahas menjawab beberapa kesalahpahaman di bawah terkait apa yang pernah disampaikan dan juga Nahdlatul Ulama. Dan para pemirsa, jelas sekali bahwa Nahdlatul Ulama mulai berdirinya hingga sekarang tidak ada yang berubah, karena Nahdlatul Ulama tetap mengambil apa yang sudah kita miliki dan akan mengembangkan apa hal baru yang nanti harus kita antisipasi sebagai sebuah jadidil aslah. Jangan kemana-mana, saya ada berada dan para pemerhati dan para supporter NU di seluruh Nusantara dan seluruh dunia. Kami hari ini sedang berbincang bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, dan kita membincang tentang beberapa hal tantangan Nahdlatul Ulama di era global kali ini. Dan tadi sudah disampaikan bahwa Nahdlatul Ulama akan terus menghadapi seluruh tekanan internasional, bahkan juga apa yang terjadi di hari ini secara konteks global maupun lokal, dengan prinsip al-muhafadhu alal qadim sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Kiai Said, banyak orang kemudian akibat mudahnya orang mengakses informasi, Kiai, seringkali apa yang kita sampaikan dengan sesuatu yang jelas seperti yang tadi di segmen pertama katakan, kemudian masuk ke sebuah proses produksi berita itu jadinya bias kemana-mana, Kiai. Bahkan biasnya itu sempat kemudian membuat warga Nahdlatul Ulama banyak yang bingung gitu ya, dan kebingungan itu tentu cukup membuat mereka sedih, ya. Kenapa? Karena apa? Karena ini terkait dengan sebuah organisasi Nahdlatul Ulama yang sangat besar. Salah satu hal yang sering disalahpahami atau memang sengaja disalahpahamkan itu adalah tadi konsepsi Islam Nusantara. Salah satu hal yang dibuat kampanye black campaign atau kampanye hitam yang dilakukan kepada Nahdlatul Ulama adalah Islam Nusantara itu pada dasarnya adalah sebuah konsepsi Islam dicerabut, dibelokkan dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai mungkin Kiai bisa menjelaskan. Ya itu bagi orang yang salah paham atau tadi yang tidak mau paham lah, atau pura-pura tidak paham. Pura-pura tidak paham. Sudah saya katakan tadi bahwa istilah Islam Nusantara bukan madhab, bukan aliran. Walhasil ringkasnya Islam Nusantara itu Islam ahli sunnahnya Nahdlatul Ulama, Islam ahli sunnahnya para wali songo dan para aulia. Tidak ada perubahan, tidak ada yang berubah sama sekali. Justru kita ingin mengembangkan, meningkatkan, mendalam tentang kesunnian kita, tentang prinsip kita yaitu ahli sunnah wal jamaah, mempertegas kesunnian. Contoh misalkan dalam hal syariat Islam kita harus taklid, itu harus, tidak bisa kita ijtihad sendiri langsung pada Quran dan hadis. Syariat Islam harus taklid, ya. Tidak mungkin kita akan langsung mengambil dari Quran dan hadis di zaman sekarang ini. Kita harus taklid pada salah satu imam empat, terutama Imam Abu Abdullah Muhammad Asy-Syafi'i. Itu wabil khusus itu. Karena apa? Karena beliau telah berjasa besar mencari konsep tawassut wasatiyah dalam syariat. Itu Imam Syafi'i. Tawassut wasatiyah. Ya, tawassut dan wasatiyah dalam syariah. Jadi yaitu garis tengah. Ya, yaitu menggabungkan nas yang isinya Quran dan hadis dan akal, yaitu isinya ijma dan qiyas. Ijma itu akalnya ulama kolektif, qiyas itu akalnya ulama yang individual, yang sporadis. Nah,
Tanpa gabungan itu kita tidak mungkin akan paham Islam, syariat Islam dengan sebenarnya. Karena hanya Quran dan hadis saja tidak mungkin kita akan bisa menjalankan syariat Islam dengan benar. Pasti harus memasukkan unsur akal, faktor akal. Akalnya ulama, bukan akalnya saya. Akalnya Imam Syafi'i lah, akalnya Imam Hanafi, Imam Malik. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Kalau akal saja liberal, liar, nggak mungkin memahami syariat dengan benar. Dan NU tidak liberal. Tidak liberal. Quran hadis saja nanti akan jumun. Bahkan bisa salah. Contoh misalkan, ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kalau kamu akan qadha'il hajah, pipis atau buang air besar, syarriku au gharibu, menghadaplah ke barat, ke timur atau ke barat. Nah, kita harus tahu konteksnya Rasulullah berbicara itu, bersabda itu, beliau di Madinah posisinya. Jadi jangan menghadap ke selatan nanti menghadap Ka'bah, jangan menghadap ke utara membelakangi Ka'bah. Jadi poinnya bukan di arah, tapi kiblatnya. Nah itu, coba kalau kita pegang nas itu di kita sini, malah kita terjerumus pada kesalahan sehingga kita akhirnya menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Maka di situ Google Map jadi butuh ya. Nah, di situ kita harus pemahaman bahwa maksud daripada tujuan daripada sabda Rasulullah adalah jangan menghadap atau membelakangi Ka'bah. Nah, kalau di Indonesia ya harus menghadap ke utara atau ke selatan, harus jangan ke barat atau ke timur. Coba itu kalau akal nggak masuk, kalau nggak akal intervensi. Begitu pula narkoba, ganja, heroin, kokain, apalagi itu yang memabok-mabokkan. Kalau kita hanya pegang nas, nggak ada hukumnya ganja di Quran hadis. Secara nas, nggak ada hukumnya narkoba. Harus pakai kias. Kias itu akal. Namanya kias burhani, kias fakta. Misalkan ini ganja. Hadza muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fa hadza haram. Ini barang memabokkan, faktanya memabokkan. Setiap barang memabokkan berarti masuk dalam golongan khomer. Setiap khomer merek apa saja, produk mana saja haram, maka ini barang haram. Itu kias burhani. Contoh misalkan lagi di Quran dilarang bentak orang tua atau ngucap kasar dengan ayah ibu. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan mengucap kasar dan jangan bentak-bentak ayah dan ibu, dosa besar. Kalau gitu tempelingin aja. Quran nggak melarang kita nempelin ayah ibu, nggak ada larangannya. Jangan nempeleng, nggak ada itu. Nah, harus pakai kias, namanya kias aulawi. Kalau bentak dan ngomong kasar itu saja dosa, ya dosa besar. Apalagi itu fabil aula, lebih-lebih nempeleng dan mukul ayah dan ibu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan sekali-kali mendekati perbuatan zina. Ini yang diharapkan mendekati. Kalau mendekati saja dilarang, apalagi zina. Namanya kias aulawi. Walhasil, memahami syariat Islam tidak mungkin kalau hanya dengan Quran dan hadis saja. Harus ada intervensi faktor akal. Nah, akal itu akalnya ulama kumpul kolektif menghasilkan sebuah hukum namanya ijma. Seperti prakteknya sholat itu ijma, prakteknya haji itu ijma. Nggak ada di Quran hadis prakteknya sholat itu seperti ini gitu, nggak ada. Semua itu dari ijma'nya ulama. Kemudian beda-beda dikit. Hanafi, Malik beda dikit, Maliki, Syafi'i beda dikit. Tapi prinsipnya begitulah sholat, caranya sholat itu. Kemudian prakteknya haji beda-beda dikit ada. Nah, tapi pada prinsipnya haji seperti itu, sepakat. Itu ijma'. Kemudian kias juga nggak bisa kita tinggalkan, pasti membutuhkan kias. Ketambahan lagi kita juga harus memahami maqasidus syariah. Tujuan, target, goal daripada syariat itu apa? Yaitu kitab Al-Muwafaqat lil Imam Asy-Syatibi, Al-Muhafadhah 'ala ad-din wal 'aql, Al-Muhafadhah 'ala an-nasl, Al-Muhafadhah 'ala al-mal, Al-Muhafadhah 'ala al-'ird, Al-Muhafadhah 'ala an-nafs. Itu namanya maqasidus syariah. Tujuan syariat itu bukan semata-mata ingin harus syariat saja. Tujuan harus tahu, yaitu menjaga keselamatan akal, keselamatan keluarga, keselamatan harta, properti, keselamatan dignity, harga diri, keselamatan jiwa. Akhirnya Al-Quran hadis itu kemudian bisa dikelola menjadi lebih bijak sesuai dengan kebutuhan. Makanya kita harus paham tentang asbabun nuzul, asbabul wurud, mampu mengkontekstualisasikan ajaran Islam. Maka dalam Quran dikatakan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu. Harus ada yang paham agama, fiddin.
Yatafaqahu fid din, harus ada yang paham agama. Yatafaqahu adalah bentuk kalimah fi'il mudhari yang zamannya sekarang dan akan datang. Artinya kita harus mampu mengkontekstualisasikan ajaran Islam sesuai dengan tuntutan zaman sekarang dan yang akan datang. Bukan zaman masa lalu, bukan. Itulah kenapa dalam beragama pun kita harus mengantisipasi perubahan. Itu. Tidak dalam prinsip, tapi dalam bagaimana menjalankan prinsip itu. Bagaimana menjalankan prinsip itu. Banyak sekali yang harus likul zaman gitu. Nah, itu ya. Jadi, itu Syafi'i. Satu lagi, imam berhasil membentuk atau menciptakan tawassut dan wasatiyah dalam akidah, yaitu Imam Asy'ari. Imam Asy'ari dengan kecerdasannya mampu memberikan pengajaran pada kita wasatiyah dalam akidah. Quran hadis saja tidak cukup. Nanti bisa terprosok pada tadsim wa tamthil. Di Quran ada yadullah fawqa aydihim, berarti Tuhan punya tangan. Di Quran ada wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, berarti Allah punya muka. Nanti di Quran ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah duduk di arasy. Jadi karena apa? Kan tidak pakai akal, tidak menggunakan akal, hanya teks saja. Pakai akal saja tidak akan sampai kepada tauhid yang benar. Pakai nas saja bisa terjerumus pada tadsim wa tamthil yang juga salah. Imam Asy'ari Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin Al-Ibanah Ar-Risalah ila Ahli Taghr Al-Luma telah memberikan gagasan yang cerdas, yaitu dengan sifat 20 bagi Tuhan. Nomor 1 sifat wujud, sifat nafsiyah. Di dalam Al-Quran tidak ada lafal wujud. Lafal wujud tidak ada di Quran. Jadi itu artikulasi yang luar biasa. Dari semua asmaul husna yang ada di Quran, beliau kemudian mengatakan Allah mempunyai sifat nafsiyah, namanya wujud. Yang kedua, qidam. Itu sifat qidam, baqa, mukhal hawadisi, qiyamu nafsi, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, qudrah, iradah, sama, basar, ilmu, hayah, kalam, ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu dan sifat aliman, hayyan, mutakalliman, sifat ma'nawiyah. Maka sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Berarti yang mustahil juga 20. Yang jaiz 1. Luar biasa itu. Yang akhirnya kita kenal dengan ide cerdas bagaimana mengajarkan, mengenalkan, memperkenalkan Allah kepada umat Islam dengan metode yang sangat mudah, tapi juga bermanfaat, efektif sekali. Kalau masing-masing kita memahami Allah melalui Quran hadis, gak mungkin kita kenal dengan sifat-sifat Allah. Kalau nggak kenal sifat Allah, berarti tidak bisa mengenal Allah. Nggak bisa menyapa, memanggil Allah, nggak mungkin. Kalau kita belum mengenal sifat-sifatnya. Imam Asy'ari berjasa besar, menggagas dengan metode yang luar biasa, wasatiyah antara Quran, hadis, dan akal. Lahirlah ilmu kalam. Satu lagi, orang berjasa besar dalam wasatiyah, Imam Ghazali. Imam Ghazali membangun sebuah konsep tasawuf yang wasatiyah. Syariat harus dijalankan, tapi syariat ini tidak ada artinya kalau tidak didasari dengan hakikat. Hakikat saja salah, syariat saja fasik, hakikat saja zindik. Nah, dua-duanya syariat harus diamalkan, tapi syariat ini juga harus mempunyai fondasi, yaitu hakikat. Jadi kita harus sholat sesuai dengan syarat rukun, tapi sholatnya harus khusyuk lillahi ta'ala, bukan pamer, bukan riya, bukan menghadirkan substansi. Luar biasa. Jadi Imam Ghazali berhasil mentaufikkan, mengharmoniskan antara ulama zahir dan ulama batin, ulama syariah dan ulama haqiqah. Tadinya tegang itu, sebelum Imam Ghazali sering ada ketegangan antara sufi dengan fuqaha, antara para sufi dengan para fuqaha sering tegang. Kata orang fuqaha, yang penting sholat itu syarat rukunnya pas, baca fatihahnya fasih, itu sah. Kata orang sufinya, kalau nggak khusyuk, nggak ada artinya sholat itu. Tegang. Imam Ghazali lah orang yang berjasa besar menggabungkan, mengharmoniskan antara syariat dan hakikat dalam kitab yang spektakuler, Ihya Ulumuddin. Maka Ihya itu separuh awal bicara syariat, separuh akhir rubu'ul munjiyat dan rubu'ul muhlikat, ektas positif dan ektas negatif. Satu lagi orang yang berjasa besar menggabungkan antara
antara agama dan budaya, yaitu Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari menggabungkan antara Islam dan watoniyah. Islam saja belum cukup untuk menyatukan umat. Contoh di Timur Tengah, Afghanistan, semuanya Islam. Sesama Islam perang, sesama Islam membunuh Afghanistan. Dan ada 10 seksi di Afghanistan, semuanya Sunni. 10 kelompok ini semuanya mazhabnya Hanafi. Semua tarekatnya Naqsyabandiyah. Perang gak karu-karuan. Di Somali gak ada Syiah, gak ada apa. Semua Maliki. Tarekatnya Syadziliyah, perang antar mereka. Walhasil kenapa mereka perang? Karena ada Mbah Hasyim. Karena tidak ada semangat nasionalisme. Tidak ada semangat ingin menyelamatkan keutuhan negaranya. Di kita ini ada konflik, ada ketegangan, ada. Di Sampang terjadi, di mana-mana terjadi, di Jember, di Kuningan, Jawa Barat, di Banten. Tapi ketegangan itu tidak lama dan tidak meluas. Mampu kita meminimalisir, melokalisir. Kenapa? Kita semua mengingatkan mereka, kita ini sama-sama saudara sebangsa di tanah air. Beda aliran, beda madhab, beda pilihan lah. Tapi kita sama-sama saudara sebangsa di tanah air. Persatuan Indonesia. Mari kita pentingkan, kita dahulukan keselamatan keutuhan NKRI. Itu Mbah Hasyim Asy'ari. Maka Mbah Hasyim sering memberi pesan kepada Kiai Wahid Hasyim putranya, Allahyarhamu, jangan sekali-kali kamu pertentangkan antara Islam dan nasionalisme. Islam bisa kuat karena semangat dengan nasionalisme, nasionalisme bisa kuat juga karena diisi dengan spirit Islam. Islam saja belum tentu bisa mempersatukan umat, nasionalisme saja nanti nasionalisme yang sekuler, yang kering kalau tidak diisi dengan nilai-nilai agama. Maka sangat paralel antara Islam dan nasionalisme itu. Itu Mbah Hasyim. Saya, mohon maaf, lebih dari itu. Lebih dari itu. Kalau saya, nasionalisme dulu baru Islam. Kalau saya. Kenapa? Karena kita berjuang Islam itu di atas bumi. Jadi bumi dulu kita selamatkan, tanah air dulu kita selamatkan, baru kita dakwah, baru bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah, bangun NU di atas bumi. Jadi bumi dulu mari kita selamatkan. Bumi Indonesia kita selamatkan, kita pertahankan, kita jaga keutuhannya. Baru kalau sudah bumi ini, bumi tanah air Indonesia ini stabil, aman, kuat persatuannya, kita bangun masjid, kita bangun madrasah, kita bangun pesantren, kita bangun majelis taklim, kita berjuang Islam di atas bumi yang stabil. Sekarang apa bisa dakwah di Irak? Apa bisa dakwah di Suriah? Apa bisa tenang belajar di Yaman? Apa bisa dakwah, apa bisa maju keilmuan, peradaban, intelektual di Afghanistan? Apa bisa menghasilkan suatu peradaban yang luhur di Somali, di negara-negara konflik? Nggak mungkin. Di Indonesia, bumi dulu kita pertahankan, baru kita bangun peradaban Islam. Pengajian maju, ajaran Islam, pendidikan, diskusi, seminar. Malam-malam kok orang kumpul 10.000 pengajian atau sholawatan. Luar biasa. Kenapa? Karena aman. Karena tanah air kita aman. Jadi al-amnu qoblal iman. Al-amnu qoblal iman. Aman dulu baru bicara iman, baru bicara agama lah. Dakwah di ya. Tidak berurusan dengan keyakinan ya kalau. Enggak, tidak. Itu kan bahasa ringkasnya begitu. Bahasa ringkasnya al-amnu qoblal iman. Stabilitas kita wujudkan dulu, kondisi keamanan kita pertahankan dulu, baru kita di sini mengembangkan agama, mengembangkan kemajuan agama. Hanya bahasa ringkasnya al-amnu qoblal iman. Baik ya, itu banyak penjelasan, nanti kita akan lebih perdalam lagi. Dan para pemirsa, dari penjelasan Kiai Said jelas sekali bahwa value, ajaran, konsepsi Nahdlatul Ulama ini sudah sangat luar biasa. Sebuah peradaban hasil sebuah kajian tawasud dan wasatiyah yang luar biasa di bidang akidah, di bidang syariah, di bidang akhlak, bahkan di bidang kebudayaan. Telah dilakukan di Nahdlatul Ulama dan semuanya sudah ada lengkap di sini, maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan bagi kita untuk tetap di Nahdlatul Ulama. Baik, terima kasih Anda masih bersama saya Hakim Jaili dalam acara Talkshow Sudut Pandang, sebuah perbincangan yang membahas peristiwa dari perspektif yang seharusnya, dan kita sedang berbicara tentang Jam'iyah kita tercinta Nahdlatul Ulama yang hari ini dan selamanya akan menegaskan untuk tetap menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bi thariqati Nahdlatul Ulama, dan itu tidak hanya untuk
Indonesia, tetapi juga untuk peradaban dunia. Dan kami bersama Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kiai, kalau Kiai tadi jelaskan bahwa tidak ada yang berbeda di dalam yang sedang diperjuangkan oleh PBNU periode ini, mulai dari yang ketika NU didirikan oleh Mbah Hashim hingga saat ini. Semuanya adalah terkait dengan apa yang disebut dengan paham keagamaan, yaitu di bidang akidah, syariah, dan juga tentang di bidang tasawuf, dan kemudian terkait juga dengan sikap kemasyarakatan kita. Tadi ada poin yang sangat penting tentang tawasud dan wasatiyah. Kiai, karena kita ini kemudian berbicara sangat sangat kontekstual begitu, Kiai. Seringkali kemudian ada tuduhan, Kiai, bahwa apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama hari ini, khususnya yang dilakukan oleh Kiai Said dengan penjelasan yang sangat dalam dan sangat lengkap itu, kemudian lebih menggunakan logika-logika sehingga orang menyebutnya sebagai liberal gitu. Ada lagi juga mengatakan wah Kiai Said itu apa itu Syiah dan sebagainya. Kiai, sebenarnya kalau kita mau jelaskan gitu ya, fenomena apa yang sedang terjadi dalam kehidupan pemikiran keagamaan hari ini antara liberal di satu sisi, Syiah, kemudian Wahabi, ya mungkin bisa jelaskan. Saya memaafkan, memaklumi orang yang kurang paham tentang diri saya barangkali, atau yang tidak mau paham, atau yang pura-pura nggak paham, atau nggak paham-paham ya. Yang namanya liberal itu adalah pola pikir yang sangat bebas dari rambu-rambu, dari batasan-batasan. Cara berpikir saya masih dibatasi oleh prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kalau berbicara masih mengambil dari pendapatnya para imam. Tidak pernah saya ngarang sendiri, tidak pernah. Saya masih berlandaskan Imam Ghazali, yang tadi saya katakan tadi, Imam Ghazali, Imam Asy'ari, Imam Syafi'i dan sebagainya. Nggak pernah saya keluar dari rambu-rambu ajaran-ajaran para a'imah itu. Hanya barangkali karena saya bukan kadang-kadang tidak tekstual, tapi saya mampu mengaktualisasikan ibarat-ibarat, tabir-tabir yang ada di kitab itu. Bahkan saya sering barangkali menyampaikan hal-hal yang orang banyak tidak tahu, seperti masalah jenggot. Ini kitabnya ada, namanya Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin, karangan Abu Abdurrahman Ibnul Jauzi yang wafat tahun 597. Ibnu Jauzi mengatakan bahwa Ibnu Sirin, seorang tabi'in, Ibnu Sirin mengatakan, idza ra'aita ar-rajul tawilal lihyah fa'lam dzalika fi 'aqlihi naqsun ma zadat lihyatu rajul ala qabdatihi illa kana ma zada fiha naqsan min 'aqlihi. Ibnu Sirin seorang tabi'in yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau mengatakan, kalau kamu melihat ada orang yang jenggotnya panjang, ketahuilah bahwa akalnya ada sesuatu di akalnya itu. Semakin panjang jenggot seseorang, lebih dari segenggam, lebih panjang dari ini, semakin panjang, semakin menunjukkan kebodohannya, ketololannya, kedunguannya. Jadi batasannya segenggam. Coba lihat Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki, itu ya sebatas itulah itu. Kemudian ada syairnya juga, fanuksanu aqlil fata indana bimiqdari ma zada fi lihyatihi. Idza aradat lil fata lihyatun wa talat fasarat ila surratihi fanusali aqil fata indana bimiqdari ma zada fi lihyatihi. Semakin panjang jenggotnya semakin menunjukkan kekurangan kecerdasan akalnya. Ini syairnya ini. Begitu pula ada Imam Qais bin Ahnaf, itu tabi'in juga. Qais bin Ahnaf, Ahnaf bin Qais, kebalik, Ahnaf bin Qais yang wafat tahun berapa ini? Pokoknya tabi'in ini. Tabi'in juga mengatakan seperti itu pendapatnya. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak keluar dari rambu-rambu kitab. Itu satu. Kemudian masalah Syiah. Ketika saya pidato di forum Syiah itu, atau saya sering sampaikan, pasti ada mengatakan menurut orang Syiah. Nanti kata menurutnya dibuang itu. Ya, menurut orang Syiah, setelah Rasulullah wafat ada
ada nas, ada pesan, ada wasiat bahwa pengganti saya Ali. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menjadi khalifah, itu berarti merebut, mengkhianati wasiat Rasulullah. Berarti Abu Bakar Umar itu pengkhianat. Itu ada kata menurut orang Syiah. Itu dipotong. Menurutnya dibuang. Ya. Ada lagi. Menurut tafsir Mu'tazilah mengatakan agama itu semua sama. Terutama yang ada di Quran, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana bil akhir falahum 'alaihim wa lahum yahzanun. Yahudi, Kristen, Sabia asal beriman kepada Allah, pada Tuhan dan beramal soleh, semua akan masuk surga. Itu pendapatnya filosof. Bukan berarti saya bukan. Saya itu baca dari tafsir, masa yang ngarang. Jadi kadang lafal menurutnya itu tidak terbaca atau tidak terdengar atau dihapus atau sengaja dihapus. Barangkali nggak kedengaran barangkali atau nggak terbaca barangkali. Jadi itulah karena kita ingin membuka wawasan kepada terutama ulama-ulama yang muda. Gus-gus ini supaya cerdas, mempunyai visi misi. Gus Dur itu guru saya. Bukan guru saya ngaji pada Gus Dur kitab, enggak pernah saya ngaji pada Gus Dur kitab gitu, enggak. Guru dalam apa? Dalam ilmul ahwal. Begini, ilmul ahwal. Kang Said, ilmunya sampai itu untuk ini. Ilmunya sampeyan itu ya yang lumayan lah, enggak banyak banget sih ilmu saya. Itu untuk ini. Lah, untuk ini itu namanya ilmul ahwal. Makanya As-Sufi Ibnu Waqti. Sufi itu adalah orang yang memahami waktunya. Sufi itu. Itu kata Imam Junaid. As-Suni Ibnu Waqti. As-Sufi Ibnu Waqti. As-Sufi kalma'i la launa lahu launuhu launu ina'i. Kata Imam Junaid itu. Kata Abdul Qasim Muhammad Al-Junaid Al-Baghdadi Al-Nahawandi Al-Qawariri wafat tahun 297. Sufi itu seperti air, enggak punya warna. Warnanya tergantung warna tempatnya. Itu artinya seorang sufi itu orang yang memahami situasi dan kondisi ketika itu, yang arif tentang kondisi masyarakat, kondisi suasana sosial, itu harus paham betul. Maka nanti orang sufi bisa membangun masyarakatnya sesuai dengan zaman konteksnya itu, konteks zamannya. Nah ini, maka Gus Dur itu guru saya dalam hal memahami situasi. Syekhul Ahwal. Nah, Syekh fi ilmil ahwal. Nah, oleh karena itu saya diberi pelajaran sangat besar sekali manfaatnya oleh Gus Dur, yaitu tentang bagaimana kita memahami situasi. Dengan memahami situasi itu kita mampu berkiprah di tengah-tengah situasi yang sangat yang kita berada di situ, yang sangat keras atau sangat radikal. Lah ini maaf, ini kekurangan alun pesantren di sini. Oke. Alun pesantren itu udah alim, apal alfiyah, Uqudul Juman, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, ngelotok lah, alim itu. Setelah pulang ke masyarakat, kadang-kadang nggak tahu untuk apa ilmu saya ini. Ilmuku ini, hafalanku alfiyah, hafalanku Fathul Mu'in itu apa? Nah, ini perlu diajari, perlu diisi dengan ilmul ahwal. Ilmu ahwal itu berarti menyangkut ilmu ijtimaiyah, siasiyah, antropologiya. Itu kan kalau kita mau bahasa Arab. Apa? Ilmu tentang sosial, politik, antropologi. Termasuk sejarah. Ya? Semua sejarah. Itu adalah yang namanya ilmul ahwal. Nah, kekurangan di internal kita, orang alim banyak bergambar. Alumni Lirboyo, alumni Sidogiri, alumni Sarang, alumni Tegarejo, alim-alim, alumni Cirebon. Kadang setelah dapat ilmu banyak, pulang ke masyarakat, tidak tahu untuk apa ilmu saya ini. Padahal ilmunya udah luar biasa. Nah, sekarang kita lihat, ada orang yang ilmunya pas-pasan, ya kok bisa berkiprah. Yes. Bisa eksis. Diterima oleh masyarakat. Kadang-kadang kita tahu ada orang yang ilmunya pas-pasan bisa eksis. Pegang ketua ini, pemimpin ini suaranya didengar, tulisannya dibaca orang. Karena mereka mampu mengkontekstualisasikan dengan memahami kondisi yang sedang ada. Mau contoh misalkan, cara memberi makna kitab Fathul Mu'in, ya. Bagi saya prinsip loh. Fathul Mu'in, Fathul Wahab bagi saya prinsip. Saya nggak lepas dari itu. Tapi cara memberi maknanya. Faslun fil hiwalati, pasal ini akan membicarakan tentang letter of credit. Itu cara memberi maknanya. Jangan ligeran. Faslun fil syuf'ati, sekarang kita akan membicarakan tentang
bursa saham, jangan ngejogirgo. Nah, fasun fid domani bank garansi, fasun fil watiqati kolateral, fasun fis salami inden, fil musyarakati profit sharing, murabahah markup profit. Itu cara supaya kok ngontak ya. Ada lagi dalam Fathul Mu'in, termasuk jihad adalah wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Wadaf'u dharari ma'sumin itu kalau diberi makna menolak kemelaratane orang yang dijaga. Oh, apa artinya? Tapi saya bisa memberi arti memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat yang baik-baik, bukan penjahat. Itu artinya wadaf'u dharari ma'sumin, memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik, bukan penjahat. Musliman kana au ghairu muslim, muslim atau muslim. Dengan apa perlindungannya? Bil it'am, pangan, wal iksa, sandang, wal iskan, papan, wa thamanid dawa'i, dan hetli, kesehatan. Tuduhan orang yang mengkontekskan sesuatu itu akhirnya dianggap liberal, Kiai. Ya, karena ketakutan. Sebenarnya apa sih, Kiai, yang sebenarnya ditakutkan oleh kaum kita terhadap liberalisme dan Syiah itu sendiri? Liberal itu memang nanti akan cara berpikir orientasi liberal itu konteksnya hanya dia menekankan pada sosial, pada kesalahan sosial. Hanya kesalahan sosial. Iman, kedoliman lah, hak asasi manusia, itu bagus. Dari situ bagus. Sayangnya memotong teologi, memotong iman, memotong syariat. Artinya tidak sama sekali menganggap penting akidah dan syariah itu. Itu liberal namanya. Jadi, tapi kalau liberalisme itu dipakai dan digerakkan oleh ruh keagamaan. Nah, bukan, jangan begitu bahasanya. Gimana? Kalau sosialisme religius itu bagus. Oke. Sosialisme religius. Gimana pengertian? Kita memikirkan fakir miskin, kita memikirkan rakyat kecil, tapi dengan apa? Li ajli i'lai kalimatillah. Ya mencari pahala lah, mencari doa Allah. Ya itu benar itu. Lah kalau sama sekali kita menjaga kesehatan orang, supaya apa? Supaya orang ini ibadahnya Jadi, supaya bisa beribadah. Batasnya tipis sekali. Tipis sekali. Oke. Tipis tapi menentukan. Sangat menentukan. Ketika saya berkiprah membangun masyarakat, jangan lupa semua itu adalah pada al-ghayatul quswa, tujuannya, goalnya adalah li'ajli alai kalimatillah. Banyak pesantren karena monster liberal ini, Kiai, akhirnya tidak mau belajar atau membaca buku-buku yang bukan Memang ar-rajul aduwwu ma jahil. Orang itu kadang memusuhi apa yang dia tidak tahu. Nah, kalau tahu, ya coba kita harus tahu semua. Kita harus tahu. Sekarang orang kalau tidak paham situasi politik sekarang, baik internasional maupun nasional, pasti akan kemakan politik. Yes. Akan kemakan politik. Karena banyak sekali sesuatu yang tindakan politik kelihatannya baik, ideal, tapi pada hakikatnya dia hanya kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan partainya. Dan ini banyak sekali kalau kita nggak ngerti situasi dinamika politik baik domestik maupun internasional, kita akan tergilas oleh ketidaktahuan kita itu. Dan Nahdlatul Ulama akan menyelamatkan itu semua, Kiai. Karena di Nahdlatul Ulama itu berkumpul para ulama dengan berbagai kedisiplinan ilmu. Kepanjangan dari pesantren, kepanjangan dari ulama-ulama pesantren. Tanpa pesantren NU ya tidak ada apa-apanya. Justru NU ini adalah mengkonsolidasikan tanzim wa tansik. Tansik mengkonsolidasikan, menselaraskan ide-ide kiai-kiai pesantren. Gus Dur mengatakan NU pesantren besar. Ya itu Gus Dur ya. Pesantren NU. Coba misalkan terminologi Islam Nusantara. Para kiai sepuh menerima kok. Para kiai sepuh, Mbah Maimun, Mbah Nawawi Sidogiri, Kiai Subadar, semua kiai sepuh, Kiai Dimyati Rais Kaliwungu, Kiai Sanusi Baco Makassar, Kiai Muhtaji Banten, semua oke. Kenapa? Karena memang sejarah perkembangan Islam di Nusantara ini peranan ulama sangat besar sekali ya. Syekh Ahmad Khotib Sambas dari Kalimantan Barat, ulama Nusantara yang menggabungkan antara tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, orang Kalimantan Barat. Pengikutnya seluruh dunia sekarang ini. Kitabnya Fathul Arifin. Syekh Nawawi Banten,
yaitu kakeknya Kiai Ma'ruf Amin, kakek yang kelima, Rais Am. Bung Rais Am. Karangannya, beliau mengajar di Masjidil Haram. Ulama mana itu? Nusantara, Banten, ngajar di Masjidil Haram. Dan beliau syarah Safinah, syarah Sulab, syarah Tijadarori, syarah Fatul Mu'in, Hayatul Zain, Tafsir Munir. Kayak Nawawi Banten itu, bukan orang Arab. Ya Allah. Syekh Idrus Al-Butoni, kitabnya dibaca di negara-negara Arab. Dari Buton, Sulawesi Tenggara. Kitabnya namanya Mu'nisul Bukan hanya penghasil aspal ya. Ya, betul. Kitabnya namanya Mu'nisul Qulub fi Dzikri Alamil Ghuyub. Syekh Mahfud Termas, karangannya Manhadawin Nazar, syarah Alfiyah Suyuti fi ilmi mustalah hadits, sampai sekarang dipakai di Al-Azhar Mesir. Syekh Yasin Al-Fadani, kitab yang sangat terkenal, Hadithul Ahkam, kemudian Ayatul Ahkam, kemudian Al-Fawaidul Janiyah, syarah Faraidul Bahiyah. Nazam Qaidul Fiqh, bagus sekali. Dibaca di Maroko, dibaca di Suriah. Karangannya Syekh Muhammad Yasin. Orang mana itu? Nusantara. Ya Allah, jadi kita luar. Syekh Ihsan Jampes. Ya. Saya pernah ke negara Mali, Afrika Barat. Negara Mali, Afrika Barat. Saya di sana 4 hari. Ya. Pas malam Jumat ada pengajian orang tua-tua di masjid kota Tembakto. Saya tanya pada guide saya namanya Mustafa, keluaran Al-Azhar, masih bisa bahasa Arab. Ngaji apa itu? Sirajut Tholibi. Masya Allah. Karangan siapa? Saya tanya, karangan siapa? Syekh Ihsan Al-Qadiri. Bukan Al-Qadiri itu Kediri itu. Kediri bukan Al-Qadiri itu. Jadi Al-Kediri. Al-Kediri. Jadi kitabnya Syekh Ihsan Jampes, orang Kediri, dibaca di Afrika Barat. Ini Islam Nusantara yang harus kita angkat. Jadi makul ya, iya. Makul Masuk sekali. akal kalau kemudian hari ini PBNU ingin mengembalikan. Begitu pula konteksnya Hari Santri. Iya. Di rentetan sejarah bangsa Indonesia ada yang hilang, ada yang miss. Iya. Yaitu tidak adanya tertulis dengan tegas, dengan jelas peranan para kiai dan para santri membela negara ini. Nah, tanggal 22 Oktober adalah hari di mana Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, membela tanah air jihad fisabilillah, mati syahid. Kalau mati syahid, sama dengan bela agama. Yang bekerjasama dengan penjajah halal darahnya, luar biasa itu. Yang sebelum Rasul Jihad fatwa dulu, yaitu tanggal 17 September, didukung oleh Muktamar Kongres Islam di Jogja. Kemudian resolusi Jihad tanggal 22 Oktober. Terjadi peperangan. Nika datang, Brigjen Malabi, komandan dari Inggris, sekutu, disambut gegap gempita oleh santri. Santri bukan berarti keluar pesantren, bukan hanya sebatas alumni pesantren. Masyarakat. Bung Tomo juga santri. Ada nama-nama yang bukan nama Abdullah, bukan namanya ada pokoknya namanya, apalagi alnya itu. Namanya Jawa. Asalkan beriman kepada Allah, berakhlak mulia, santri sudah. Pak Profesor Dr. Muhammad Nuh juga santri itu. Padahal keluaran Perancis itu. Yang santri bukan hanya Lirboyo, keluaran Jombang. Nah, jadi ketika saya mengusulkan kepada Presiden Jokowi tadi mau memilih tanggal 1 Muharram. Saya tidak sependapat, Pak, karena tanggal 1 Muharram itu takwim hijri milik umat Islam sedunia. Tapi kalau hari santri harus cari hari yang dimana peranan santri sangat besar, yaitu keluarnya Rasul Jihad Hasyim Asy'ari tanggal 20 Oktober. Saya ceritakan, yang memasang bom, meledakkan mobilnya Brigjen Malabi, supirnya, ajudannya, Brigjen Malabi mati itu. Siapa? Santri Tebuireng, namanya Harun, bukan tentara. Itu disambut baik oleh Presiden Jokowi. Kemudian perintah pada Menteri Agama, Pak Lukman Saifuddin, agar coba mencari pendapat ormas lain. Semua setuju, 12 ormas. Al-Irsyad, RT, Syarikat Islam, PUI, Persis, Mata Anwar, Al-Wasliyah, PT, Robito Alawiyah, IKADI, walhasil 12 ormas setuju tanggal 22 Oktober. Kecuali Muhammadiyah tidak setuju. Orang katanya takut ada dikotomi, ada hari santri dan ada hari non santri. Menurut saya nggak ada dikotomi. Ada hari guru, tidak ada hari murid. Ada hari buruh, nggak ada hari majikan. Ada hari ibu, nggak ada hari bapak. Ada hari Raden Ajeng, Ajeng Kartini. Tidak ada hari Sudirman apa hari Muhammad Hatta, nggak ada. Cuma ada Ibu Kartini aja hari itu. Ada hari Ibu Kartini, nggak ada hari Pak Sudirman apa hari Pak Bung Karno apa Pak Hatta, nggak ada, nggak apa-apa. Nah,
Kemudian Pak Jokowi mengeluarkan kepres bahwa hari santri tanggal 22. Alhamdulillah, dilalah. Apa dilalah itu? Apa dilalah itu? Ujuk-ujuk. Kersane Gusti Allah. Kepresnya nomor 22. Masya Allah. Jadi ketika memutuskan tanggal 22 hari santri, 2 Oktober hari santri, kepresnya nomor 22. Dan tahun ini dimulai hari Kamis tanggal 22 Oktober, tanggal berapa itu? 9 Muharram. Masya Allah. Jadi angka 9 angka yang keramat itu. Keramat ya. Iya. Puncaknya angka itu 9. Ya. Makanya kita TV 9 ya. Pakai Indonesia. Itu semua tangan Allah tuh. Semua tangan Allah yang menghendaki seperti itu. Takdir Allah semua. Jadi hari tanggal 2 Oktober, Kepresnya nomor 22, jatuh pada 9 Muharram, bintang kita 9, wali kita 9, TV-nya 9, udah luar biasa itu. Nah, dan ternyata mendapatkan respon dari semua luar biasa. Dan Pak Profesor Dr. Hidayat Nur Wahid mendukung. Pak Cahyokumolo, Pramono Anung, kita tahu lah siapa beliau itu, kita tahu kan, mendukung. Bukan alumni pesantren itu bukan. Ya, dan yang luar biasa ada kebanggaan. Ada kebanggaan. Masyarakat dari mulai tahun ini sampai seterusnya tiap tahun nanti ada hari santri. Dan nanti akan kita perjuangkan agar di hari santri bisa libur tanggal merah. Nah, nanti pelan-pelan. Ya, terima kasih. Ya, nanti kita akan diskusi lagi. Ini kita lagi memperjuangkan Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Alhamdulillah. Amin. Belum berhasil. Amin. Masih dalam proses. Ya, amin. Baik para pemirsa, jelas sekali apa yang beliau sampaikan bahwa sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama Kiai Said bersama bimbingan Rois Am Kiai Ma'ruf Amin akan terus menjaga Nahdlatul Ulama ini di dalam garisnya, di dalam khitoh NU dan juga dalam garis perjuangan dan arahan dari para ulama. Dan para pemirsa, kita akan berbicara apa yang akan kita hadapi oleh NU ke depan. Oleh karena itu Anda jangan kemana-mana. Baik, terima kasih Anda masih bersama saya Hakim Jaili dalam acara Talkshow Sudut Pandang, sebuah perbincangan yang membahas peristiwa dari perspektif yang seharusnya. Dan bagi Anda semua para warga Nahdlatul Ulama, pengurus ranting NU mungkin yang hari ini bersama-sama dengan pengurus yang lain atau keluarga sedang nonton acara ini, atau Anda yang sedang di pesantren, kita sedang bersama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Said Agil Siraj, dan kita membahas tentang Nahdlatul Ulama kini dan bagaimana kita harus memperjuangkannya ke depan bersama-sama. Dan Kiai, satu hal yang mungkin hari ini Kiai, kami di bawah sangat terasa bahwa Nahdlatul Ulama sekarang mulai banyak diserang, atau setidaknya ada sebuah aliran-aliran lain atau cara pandang yang lain yang berbeda dengan konsep Islam Ahlussunnah wal Jamaah Bitorokati Nahdlatul Ulama atau Islam Nusantara ini, yaitu agama aliran-aliran atau pandangan yang menganggap Islam itu adalah Islam, ya, yang lain itu dianggap ini sampai kemudian ada yang ekstrim mengatakan bahwa agama, negara atau bangsa itu sesuatu yang berbeda. Nah, sementara Kiai tadi sudah katakan Mbah Hashim Asy'ari justru mempersatukan dualisme itu, agama dengan nasionalisme menjadi satu. Kiai mungkin bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya relasi agama dengan negara, karena banyak sekali yang kemudian Kiai, karena tidak pahamnya ini, banyak warga NU bahkan keluaran pesantren yang menganggap misalnya Kiai menghormati agama lain itu dianggap sebagai dukungan terhadap agama itu. Bagaimana Kiai menjelaskan? Agama itu merupakan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal. Nah, kita ini menjadi manusia yang berakhlak, jujur, tepat janji, sabar. Sabar itu artinya teguh dalam pendirian. Kemudian segala perilaku kita serahkan kepada Allah demi liajli ridho, tolabi ridhollah. Kita mencari ibtigho amardotillah, itu namanya nilai-nilai universal. Nah, masalah bernegara adalah membangun sebuah ikatan yang berdasarkan, di Indonesia ini adalah berdasarkan kebangsaan. Nah, menurut Kiai Hashim, sepemahaman saya, agama tidak harus dikonstitusikan. Agama tidak harus dikonstitusikan. Artinya Islam tidak harus jadi dasar negara. Islam didakwahkan dan diamalkan. Islam didakwahkan dan diamalkan. Jadi platformnya apa? Platformnya adalah nilai-nilai universal. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berakhlak, bangsa yang katakanlah pemimpinnya jujur,
pemimpinnya tidak korupsi, pemimpinnya adil. Nah, itu sudah nilai universal agama itu. Nah, Islamnya mari kita dakwahkan di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat ini kesehariannya adalah sesuai dengan agama. Ya sholat, ya menutupi aurat, ya menjaga martabat keluarga, tidak selingkuh lah katakan, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu sudah maksimal itu. Daripada agama dijadikan legal formal, dasar negara, tapi kualitasnya nol. Misalkan negara Islam, ternyata pejabatnya korupsi, masyarakatnya sering perang saudara atau tidak solid, tidak akur, bermusuhan, masyarakatnya melakukan hal-hal yang jahiliyah lah. Belum lagi friksi friksi. dalam Islam. Nah itu, seperti kita kan kadang melihat ada negara Islam tapi masyarakatnya tidak berakhlak. Bagaimana pembantu-pembantunya, TKW-nya diperkosa, disiksa, apa itu negara Islam? Bagaimana juga perang saudara yang tidak berkesudahan, apa itu ajaran Islam? Nah, itu yang penting Islam itu didakwahkan, dimasyarakatkan, sehingga masyarakat itu kesehariannya, perilakunya dalam perilaku sehari-hari, hubungan yang muda dengan yang tua, murid dengan guru, hubungan suami dan istri, ayah dan anak, sebaliknya anak dan ayah, itu anak dan orang tua lah. Itu sesuai dengan agama Islam. Apa karena itu pula Mbah Hashim melalui Kiai Wahid Hashim kemudian menyetujui bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila? Dan Pancasila. Nah, awal-awal memang masih pro kontra. Negaranya macam model negara apa? Ada yang ingin negara Islam, gitu kan? Karena mayoritas. Kalau mayoritas. Ada yang ingin negara Indonesia itu bersyarat Islam. Nah, kemudian setelah berunding, ada kata Piagam Jakarta itu. Nah, kemudian dihapus dan NU waktu itu setuju asalkan ada Kementerian Agama. Kementerian yang mengurus, memelihara nilai-nilai agama dan agama. Latut pro kukuluh ya. Nggih. Nah, ternyata itu sangat bermanfaat dan sangat pas untuk negara kita. Sangat pas. Diperkuat lagi oleh gagasan-gagasan, ide-ide besarnya almarhum Rais Am Kiai Haji Ahmad Siddiq dan almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Itu lebih membumi lagi. Artinya lebih kita udah yakin bahwa Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 sudah benar. Dan itu sudah keputusan muktamar. Keputusan muktamar di Situbondo. Artinya sudah selesai lah. Sudah selesai. Jadi dakwah Islam mari kita jalankan. Tapi dengan cara-cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah, itu yang akan lestari. Yang kedua, negara bukan negara agama, bukan negara suku, bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Buddha, bukan negara Hindu atau lain-lain, tapi negara Indonesia yang di dalamnya sekian agama. 6 agama yang resmi dan yang kecil-kecil ada lagi masih Kotoloco, Darmo Gandul, Sabto Darmo, Sambelun, Kapitayan, Kaharingan, Sunda Wiwitan. Kemudian bukan agama suku, bukan negara suku, bukan negara Jawa atau Sunda atau Madura, tapi negara Indonesia yang di dalamnya ratusan suku kita ini. Contoh, Israel dan Palestina. Gak akan selesai itu. Selama di sini mengatakan Israel, di sana ada Palestina. Itu berarti etnik. Selama di sini ada Islam, di sana ada Yahudi. Selama di sini ada Arab, di sana ada Israel. Coba cari nama. Jangan Palestina, jangan Israel. Nanti akan berdiri sebuah negara yang di dalamnya hidup berdampingan antara Yahudi dan Arab, Israel dan Arab, Yahudi dan Islam, akan akur. Nama negaranya jangan Israel, jangan Palestina. Cari nama lain yang bisa menggabungkan menyatukan antara dua unsur itu. Kiai, banyak orang yang mengartikan semakin dia rukun dengan sesama Islam, kadang-kadang mengartikan asyidda wal kufar ruhama ubainahum, itu artinya Kiai bahwa kita harus bermusuhan dengan agama lain. Atau dengan kata, saya pernah satu forum dengan kita harus diimbangi dengan ayat yang lain dong. Ayat yang mengatakan bahwa kita juga harus menghormati perbedaan itu sangat banyak. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat berbuat baik
berbuat adil kepada non-muslim yang tidak sedang memusuhi kamu, tidak sedang memusuhi umat Islam. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum antawallahum wa may yatawallahu faulaika humudz zalimun. Yang dilarang oleh Allah, kamu berbaik-baik, berhubungan mesra dengan non-muslim yang sedang memerangi Islam dan sedang mengusir orang Islam dari negerinya, dan terang-terangan dalam mengusirnya itu. Jadi nggak boleh kita bekerja sama dengan mereka. Kalau punya tetangga, punya teman non-muslim, orangnya baik-baik, ya jelas boleh dong. La udwana illa 'alal zalimin. Itu Rasulullah. La udwana illa 'alal zalimin. Setiap khutbah Jumat beliau mengatakan itu. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang zalim, kepada yang melanggar hukum, kepada yang melanggar moral, zalim. Selama orang itu tidak zalim, agamanya apapun, kita harus hormati perbedaan agama. Belum lagi ditambah pidato Rasulullah di Haji Wada. Ayuhan nas, wahai manusia, bukan ayyuhal muslimun, bukan ayyuhal arab. Wahai manusia, siapa saja manusianya ini? Agamanya, etiknya apa saja? Inna dima'akum haram, wa amwalakum haram, wa irdakum haram, ka hurmati yaumikum hadha, wa syahrikum hadha, wa baladikum hadha. Wahai manusia, nyawa kalian suci, properti, harta, kekayaan kalian suci semuanya, harga diri juga suci. Nah, seperti sucinya hari wukuf ini, bulan haji ini, kota Mekah ini. Semua nyawa manusia harus kita hormati. Semua properti, hak milik, kekayaan manusia, apapun manusianya, agamanya, etniknya, harus kita hormati. Harga diri, martabat, dignity, harus kita hormati. Luar biasa pesan Rasulullah ini. Ini deklarasi human right. Demokrasi, hak asasi manusia, 3 serangkai. Living, property, and dignity. Nyawa yang saya katakan nilai-nilai universal. Ya, iya itu. Ya. Dan di Quran lagi mengatakan walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Tuhan mau, seandainya Allah menghendaki, niscaya manusia di atas bumi ini Islam semua, tapi Allah enggak menghendaki. Afa anta tukrihun nas, apakah kamu Muhammad akan menggunakan kekerasan hatta yakunu ini sampai mereka semua iman semua? Enggak boleh. Karena la ikraha fiddin. Nah, la ikraha fiddin. Nah, asbabun nuzulnya la ikraha fiddin tahu enggak sampean panjenengan? Gimana? Ada seorang Madinah namanya Al-Hasin, orang Madinah, masuk Islam. Pulang dari masjid masuk Islam, mencari anaknya. Anaknya dipaksa, ayo kamu masuk Islam. Seperti saya, seperti bapakmu. Enggak mau, Pak. Saya bunuh kamu kalau enggak mau. Nah, begitu dia mengatakan saya bunuh, turun ayat Al-Quran. La ikraha fiddin. Ini bapak mengancam anaknya. Apalagi yang bukan, enggak ada hubungan kaitan famili. Dengan mengancam-ngancam jelas enggak boleh. Bapak memaksa anaknya itu enggak boleh. Namanya Al-Hasin. Ya, itu dari maka sebenarnya sudah pas Kiai ya, Bhinneka Tunggal Ika di dalam bahasa Indonesia, dan itu semua bagian dari nilai-nilai universal yang dikembangkan ya. Keberagaman kita Indonesia adalah fadlun min Allah. Ya. Anugerah dari Allah kita beragam ini. Ya. Mari kita tunjukkan bahwa Islam agama yang mulia, Islam agama yang mementingkan kemanusiaan, akhlakul karimah, menjunjung tinggi toleransi dan multikultural. Itu Islam yang kerukunan antar umat beragama, mari kita hormati. Dan konteks pluralisme itu berada di sini ya. Di situ. Bukan pluralisme sebenarnya itu, semangat pluralis. Semangat pluralis. Ya, jadi kita tidak mengikuti ideologi plural, tidak, tapi semangat pluralis kita hormati. Ya. Kita bukan mengikuti ide nasionalisme sebagai akidah mengganti agama kita, tidak. Akidah kita Ahlussunnah Jamaah Islam, tapi semangat ruhul watoniyah. Semangat nasionalisme yang harus kita kembangkan. Semangatnya, ruhnya. Jadi ideologi kita Islam. Ahlussunnah Jamaah. Tapi kemudian semangatnya kontekskan dengan semangat nasionalisme dan pluralisme, sosialisme, bahkan liberalisme itu hanya sebagai bagian dari untuk menjelaskan. Saya kira clear ya. Baik, para pemirsa, jelas sekali, dan nanti
Baik, terima kasih Anda masih bersama saya dalam acara Talkshow Sudut Pandang, sebuah perbincangan yang membahas peristiwa dari perspektif yang seharusnya. Dan para pemirsa, kita bersama Kiai Said Agil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan kita langsung mendengarkan dari beliau apa yang sebenarnya beliau ingin wujudkan dan apa yang beliau ingin laksanakan dalam kepemimpinan beliau dalam 10 tahun terakhir. Dan kita di ujung acara ini kita akan nanti berbicara apa saja yang akan dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Kiai, sebelum kita bicara tentang program NU, Yai, ada titipan Yai apa bisa cerita dan memberi semangat kepada kaum muda atau anak-anak di NU agar seperti Kiai Said ke depan. Setidaknya dari Kiai mondok, selama mondok di Lirboyo kalau nggak salah, kemudian di Kerapia, kemudian hingga ke di Timur Tengah itu, sebenarnya Kiai apa yang diambil dari situ dan bagaimana itu diterapkan dalam dunia hari ini? Saya menghimbau, mengajak kepada seluruh anak-anak muda pelajar Nahdlatul Ulama, jangan kecil hati, harus bangga dengan pesantren. Pesantren luar biasa. Saya pernah menjadi ketua Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia. Saya betul. Ya, baru kali ini barangkali ada ketua. Jadi alumni Lirboyo. Ya. Jadi Wali Amanah sih. UI. Bukan di Stainu. Apa yang saya sampaikan kepada mahasiswa UI? Tirulah pesantren. Oh. Di pesantren itu banyak sekali nilai-nilai yang harus kita tiru. Antara lain, santri-santri ketika belajar bukan ingin mencari lulus ijazah atau sertifikat. Bukan hanya sekedar ingin gelar, tapi hubban lil ilmi wal ma'rifah. Hubban Lil ilmi wal ma'rifah. Mencintai ilmu itu sendiri. Coba ngapalin Quran, apa sih kegunaannya dalam arti materi ya? Apa keuntungannya orang hafal Quran kalau sudah dari si materi? Apa dia nanti kalau jadi pegawai nanti apa namanya? Gajinya naik, tunjangan enggak. Apa artinya apal alfiyah? Tapi saya dulu waktu di Lirboyo harus hafal alfiyah, harus paham Fathul Mu'in, harus hafal Faraidul Bahiyah, Qaid Fikih, harus hafal Uqudul Juman, Baiquniyah, harus hafal. Pada waktu itu saya masih santri, sedikit pun enggak ada nanti saya akan jadi apa, makannya dari mana, nggak ada itu. Pikiran begitu nggak ada itu. Penting pinter aja dulu, pinter saja dulu. Pinter dulu. Nah ternyata modal saya kitab kuning. Saya itu modalnya kitab kuning loh. Jurusan saya Usuluddin, malah lebih spesifik lagi jurusan saya tasawuf. Dengan modal kitab kuning, ya saya kok lumayan bisa kepake kemana-mana. Ceramah di Lemhanas setiap 3 bulan sekali. Diundang universitas, berbagai macam universitas, sampai ke luar negeri, Utah. Saya ceramah di Salt Lake City, ya di sana. Penuh sekali yang mendengarkan. Saya ceramah di Atlanta. Itu dialog antar agama. Apalagi di Maroko, di depan raja juga saya ceramah di depan raja, di Tunis, di Libya saya 8 kali. 8 kali saya ceramah di Libya itu. Ketika masih Presiden Muammar Gaddafi itu. Berawal dari kitab kuning ya? Dari kitab kuning. Di dalam negeri aja. Maaf, saya ketika setiap seminar bersama narasumber yang lain, mereka mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena kalau Pak Said ngomong ini, ada sesuatu yang mereka nggak ngerti katanya. Yang saya nggak ngerti. Artinya ada kelebihan yang saya baru dengar. Ya dari kitab kuning. Jadi kita harus bangga dengan kitab kuning. Semakin langka orang yang mampu menguasai kitab kuning, semakin harganya mahal. Betul. Semakin sedikit orang paham kitab kuning, semakin mahal. Tapi sarjana kan sambil-gambar nih, sarjana ekonomi, sarjana apalah, tapi teknologi. Kitab Google semua dia. Ya. Nah, ternyata masih dibutuhkan juga orang paham kitab kuning. Masih dibutuhkan juga. Saya tiap 3 bulan sekali ceramah di Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Dan tadi saya pernah menjadi ketua Majelis Wali Amanah UI 2 tahun. Saya pernah menjadi anggota Komnas HAM 2 tahun. Hanya modal kitab kuning. Kenapa? Dengan kitab kuning itu, mari kita isi kekurangan wacana ilmiah, wacana intelektual yang ada di negeri kita ini, kita isi, kita sempurnakan dengan. Jadi kitab kuning dan pesantren adalah khazanah untuk melengkapi. Saya masih ingat ketika Gus Dur jadi presiden, saya dengan Pak Rozi Munir dan teman-teman mencari orang-orang NU yang akan kita tunjuk menjadi direktur BUMN, pejabat-pejabat negara. Sulit mencarinya, sulit sekali. Alhamdulillah sekarang sudah banyak.
setelah ada ISNU, Ikatan Sarjana NU yang sekarang ketuanya Pak Ali Mashkur, sudah terdata 574 doktor NU yang di luar disiplin agama. Jurusan di luar jurusan agama. Jurusan bukan agama, 574. Udah siap, makanya Menteri Dikti Pak Nasir, itu NU itu, luar biasa itu. Yang dulunya selalu Muhammadiyah, sekarang sudah 2 kali, kemarin Pak Nuh, sekarang Pak Nasir. Dan Alhamdulillah, 5 tahun yang belakangan kemarin, 5 tahun kemarin periode saya, dulu waktu saya di muktamar di Makassar, saya sampaikan rencana saya, keinginan saya, 5 tahun itu 5 universitas NU. Ternyata 24. 24 yang beri perguruan tinggi NU. Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Tuban, Cirebon, Jepara, Cilacap, Jakarta, Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Halmahera, NTB. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Bukan hanya jasa saja. Semualah kerjasamanya PBNU semuanya itu. Satu Yai, ketika kita berangkat dari Kitab Kuning, saya tahu Kiai kemudian itu ke Lirboyo, ke Kerapian, kemudian ke sana. Apa sih Kiai yang harus dilengkapi atau pengalaman Kiai? Dari Kitab Kuning terus ditambahi apa lagi agar bisa menjadi? Kita harus juga baca kitab yang kontekstual. Karangan terus terang saja dulu mulai pertama saya melek itu baca karangannya Ahmad Amin, Fajrul Islam, Duhal Islam, Zuhurul Islam, baca sejarah. Maaf ya Mas Hakim, penting ya sejarah. Saya ini bukan sarjana sejarah. Jurusan saya bukan sejarah. S1-nya dakwah, S2 perbandingan agama, S3 filsafat Islam tasawuf. Sejarah itu dari mana? Baca sendiri. Saya baca sendiri buku sejarah. Al-Kamil Fit Tarikh, karangan Imam Ibnul Athir 13 jilid. Saya baca semua itu. Begitu pula Tarikh Hawdul Islamiyah, karangan Profesor Dr. Ahmad Shalabi, 9 jilid, saya baca semua itu. Nah, makanya apa ya ini? Dari sejarah itu kita mendapatkan apa? Jelas dong. Apa yang ada kita sekarang ini adalah hasil produk akibat dari masa lalu. Jadi mengapa Islam seperti ini? Ini tidak lepas dari perjalanan sejarah umat Islam di masa lalu. Mengapa perjalanan para ya pasti. Maka kita harus paham sejarah, harus paham. Sejarah adalah merupakan cermin dari kita. Kita harus memahami sejarah karena kita akan menjadi pelaku sejarah. Keturunan kita nanti akan baca sejarah tentang kakeknya. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Warning dari Allah. Jangan sampai kamu meninggalkan generasi yang lemah. Mari kita usahakan agar kita mencetak, mengkader, menghasilkan generasi yang akuya, yang kuat agamanya, kuat ilmunya, kuat akhlaknya, kuat budayanya, kuat karakternya. Itu yang akan kita capai. Nah itu nggak lepas dari sejarah. Memahami sejarah. Dan harus pula santri-santri harus menulis. Jadi ketika beliau sudah hatam tafsir, harus jadi mufassir, bukan hanya qori'ut tafsir, bukan hanya ahli baca kitab tafsir, tapi usahakan gimana lah belajar menjadi mufassir. Ketika paham hadis, bukan hanya qori'ul hadis, menjadi muhaddis. Ketika paham fikih, bukan hanya qori'ul fikih, tapi menjadi faqih. Belajar nulis tema apa saja. Alhamdulillah saya banyak tulisan, ya nggak banyak, saya ada tulisan, ada tasawuf, ada Islam dan kebangsaan, ada Kiai menggugat, ada lagi yang belakang ini Islam sumber inspirasi budaya Nusantara, ada lagi meneguhkan Islam Nusantara, yang belakang saya tulis, dan beberapa tulisan di koran-koran saya sering menulis. Kalau yang menulis bukan orang yang ngerti Kitab Kuning, maka yang menulis adalah orang lain. Nah, kita harus nulis, Ya, Kiai, kenapa harus mendalami tasawuf dalam tasawuf itu universal. Tasawuf itu membangun manusia yang betul-betul betul-betul manusia, betul manusia. Jadi memahami betul apa substansi daripada ajaran Islam. Bahwa ajaran Islam yang paling pokok adalah insaniyah, kemanusiaan. Yang paling pokok. Yang paling utama adalah insaniyah, membangun kemanusiaan. Sesuai dengan lafal insan sini maknanya harmonis. Mari kita lafal insan itu dari kata kerja anas. Anis, anisah, yuknis, uns, mu'anasah, inas.
insan itu maknanya harmonis. Jadi dengan tasawuf inilah kita menjadi universal. Dan satu yang kedua, nilainya tasawuf lebih dibutuhkan oleh orang sekarang daripada orang yang masa lalu. Sekarang kita hidup di era materialistik, egoistik, hedonistik. Kalau kita nggak pegang dengan nilai tasawuf, yaitu qanaah, zuhud, sabar, syukur, tawakal, wah kita sudah gila dengan materi, gila dengan uang, gila jabatan, gila pangkat antara kita sendiri ya. Karena kita bersaing antara NU sendiri, gila pangkat, gila jabatan. Kiai mencoba melihat tasawuf dari filsafat. Itu gimana posisinya? Jadi sebenarnya namanya tasawuf falsafi itu tasawuf yang yang berkombinasi ya, yang membaur dengan logika, dengan filsuf. Jadi begini bedanya. Kalau tasawuf khuluqi itu kita betul-betul hamba Allah yang penuh dengan kehinaan, penuh dengan kelemahan. Allah itu di sana jauh, sangat jauh. Itu kalau tasawuf yang khuluqi. Kalau tasawuf yang falsafi, betul kita ini hamba Allah yang hina, tapi gimana caranya kita mengejar Allah, kita menuju ke sana dengan apa? Dengan prinsip-prinsip transendensial. Yang itu mendapatkan gelar guru besar di UIN. Ya. Kalau nggak salah waktu itu Kiai menyebut tasawuf sebagai kritik sosial. Revolusi spiritual. Bukan revolusi mental, revolusi spiritual. Kalau kritik sosial juga judul buku saya yang sudah terbit. Jadi orang sekarang jauh daripada orang dahulu dalam membutuhkan nilai-nilai tasawuf. Di era-era sekarang ini kita harus sabar. Kalau nggak sabar tergilas. Kita harus kokoh kuat. Kita harus pasrah dengan Allah. Kita harus menghilangkan egoistik kita, hedonistik kita. Di era yang sangat penuh dengan radikalisme apa saja nih. Radikalisme materialistik, radikalisme liberalisme apa saja. Ya, kita harus prinsip tasawuf. Jadi misalnya tasawuf kalau Kiai sebutkan, kalau kemudian Presiden Jokowi sedang ingin bikin revolusi mental, sebenarnya dimulai dari tasawuf ya. Iya dong. Nah mental itu kan masih sebatas akhlak. Tasawuf lebih dari akhlak. Tasawuf lebih dari akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu walaupun masih basa-basi sudah dianggap akhlaknya baik. Menghormati tamu, menghormati tetangga, menghormati guru. Walaupun masih basa-basi sudah akhlaknya baik. Tapi kalau tasawuf lebih substansi lagi. Betul-betul menghormati tamu, benar-benar menghormati guru, bukan dari hatinya, dari hatinya, bukan hanya basa-basi. Baik, ya, di akhir mungkin Kiai ada seruan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama apa yang harus dilakukan kita untuk menghadapi tahun-tahun sulit. Mari kita harus bangga dengan Nahdlatul Ulama. Nahnu ashabul haq. We are the owner of the truth. Kitalah yang memegang kebenaran. Kebenaran diniyah, cara beragama kita paling benar, dan kebenaran watoniyah dalam berbangsa dan bernegara, kitalah yang paling benar. Udah harus yakin itu. Dan harus bangga. Negara ini kalau nggak ada NU juga nggak karu-karuan ini. Agama Islam pun kalau nggak ada NU di Indonesia juga tinggal pelangnya doang. Tinggal legal formalitasnya, tapi substansinya, ya maaf. Cari ulama di luar NU nggak akan ketemu. Kalau ketemu cuma 1-2 orang, nggak lebih dari 10 jari. Tapi kalau cari ulama yang betul-betul faqih, betul-betul hafidh Quran, betul-betul paham tentang Islam di NU, mau berapa truk, mau berapa kontainer. Nah, jadi kitalah ashabul haq. Al-haqqud dini wal haqqul watani. Kitalah pemilik kebenaran, benar dalam beragama dan benar dalam berbangsa dan bernegara. Ya, itu. Kita harus bangga itu. Dan ini modal kita untuk terus bisa merawat Islam kita dan juga negara kita tercinta Indonesia. Baik, terima kasih Kiai waktunya. Di tengah kesibukan Kiai bisa menyempatkan kita, dan ini penting karena informasi ini akan kami sebarkan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama juga seluruh bangsa Indonesia. Dan saya minta maaf kepada seluruh warga Nahdliyin atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Dan tidak lupa minta dukungan dan doa, mudah-mudahan semuanya warga Nahdliyin mendapatkan taufik, kekuatan zahiran wa batinan dari Allah. Itu aja modal kita adalah kekuatan doa dari
para ulama, para kiai dan seluruh warga Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Said dan para pemirsa. Alhamdulillah 2 jam ini kita sudah berbicara panjang lebar dengan Kiai Said Agil Sirot, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ada sebuah keharusan bagi kita untuk tetap istiqomah bitorikillah di dalam jalan Allah, dalam rangka menjalankan dan memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah bitorikati Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama sebagai penyangga dari nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kebangsaan di Indonesia harus tetap bertahan dan terus ya'lu wala yu'la alaih, dan selalu eksis hingga ila yaumil qiyamah. Dan kita akan bertemu kembali dengan acara Talkshow Sudut Pandang yang akan datang. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.